Anda kembali menyaksikan Power Breakfast dan kini kita masuk ke segmen Create Up. Ya, narasi bangga mengenakan produk Indonesia terus menggalu. Betul sekali. Ya, inovatifnya produk yang dibuat ini semakin menguatkan posisi produk lokal di hati masyarakat. Produk-produk asli buatan Indonesia berkembang kian pesat. Salah satunya adalah sepatu. Satu persatu brand-brand sepatu lokal muncul dan diterima dengan baik oleh masyarakat, termasuk kaum muda. Soal kualitas juga tidak kalah dengan brand luar negeri, meskipun harga yang ditawarkan jelas jauh lebih murah. Apalagi dengan desain-desain yang sangat kekinian, membuat tampilannya terlihat superior, layaknya produk berkelas dunia. Adalah Saint Barkley yang didirikan pada tahun 2012 di kota Bandung. Nama Saint Barkley melambung saat Presiden Joko Widodo membeli dan menggunakan sepasang sneaker tersebut pada tahun 2018. Hingga kini Saint Barkley telah mengekspor produknya ke Malaysia dan beberapa negara lainnya. Kualitas produk ini juga tidak perlu dikhawatirkan karena sangat nyaman saat digunakan. Sneaker ini juga memiliki ciri khas dengan model vintage. Saint Barkley seringkali berkolaborasi dengan beberapa band ternama di Indonesia, seperti Rocket Rockers dan Shaggy Dog. Harga yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari 300 ribuan hingga 500 ribuan. Lalu bagaimana strategi Saint Barkley bersaing dengan produk sepatu sneakers lokal bahkan merek global? Simak ulasannya hanya di segmen Create Up di Power Breakfast. Iya, kalau saya sih sangat-sangat semangat untuk menggunakan atau mengenakan produk-produk lokal ya sekarang gitu. Udah beberapa tahun terakhir sih. Kalau awal-awal mungkin salah satu alasan kenapa saya nggak terlalu banyak menggunakan produk lokal karena bicara soal kualitas. Tapi sekarang makin ke sini kualitas produk lokal itu makin baik dan desainnya juga oke-oke. Iya, dan Wiki paling sering atau paling suka pakai produk lokal apa nih Wiki? Banyak, salah Banyak satunya ya? adalah Saint Barkley ini. Oke, jadi ini Saint Barkley ini adalah sepatu lokal ya, produk Betul. lokal asal Bandung ya Wiki, dan ternyata sudah mendunia juga nih, udah nembus pasar Asia Tenggara, halnya di Malaysia, luar biasa. Wiki sendiri suka pakai sneakers? Aku suka pakai sneakers banget, apalagi kalau kayak misalnya waktu zaman-zamannya sebelum pandemi gitu, kalau ke mall ataupun mungkin kegiatan apapun lah yang agak santai gitu, saya biasanya pakai sneakers, celana pendek, pakai polo shirt, udah kelar. Jangan salah, Gitu. saya juga biarpun sekarang nih lagi pakai high heels, saya juga suka pakai sneakers karena kalau gitu. pakai sneakers tuh jalannya lebih enak, lebih nyantai, yang nggak capek kakinya, bener nggak sih Wiki? Pasti, dan yang paling penting adalah selain memberikan kualitas dari produk yang sangat baik, secara harga juga ini sangat-sangat bersaing. Kalau dibandingin dengan merek-merek global yang kemudian masuk ke Indonesia, produk-produk sepatu lokal atau sneakers lokal, ini kualitasnya baik, desainnya juga oke. Nah, ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Ada Alfi Juanda, beliau adalah co-founder dan juga CFO dari Saint Barkley. Selamat pagi, Alfi. Oke, halo Alfi. Halo pagi Alfi. Oke, terima kasih udah join di Create Up di Power Breakfast. Alfi, langsung saja pengen ngobrol-ngobrol update-nya soal Saint Barkley, karena beberapa waktu lalu juga sempat ngobrol di acara webinar IDX Channel. Saya pengen tahu dampaknya PPKM darurat sejauh ini kepada Saint Barkley seperti apa, dan setelah diperpanjang nanti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Saint Barkley, Alfi? Dampak cukup besar ya. Ini kan nggak langsung buat ini per minggu ya, jadi kita juga seperti apa ya, harap cemas setiap akhir kerja sendiri sih. Selama kita fokus di promotion sama di branding gitu melalui kerja sama. Jadi memang fokusnya ya branding, karena ya memang sulit kalau sales ya. Orang juga untuk membeli sepatu kayaknya lebih memikirkan untuk makan ya daripada untuk spend money untuk beli sandang kayak sepatu ya, terutama gitu. Itu sih. Ya, artinya memang ada dampak yang cukup signifikan dari penjualan dan lain sebagainya, karena orang-orang lebih mengutamakan ya kebutuhan utama tadi ya. Ya, dan dan kemudian ada nggak sih selama PPKM ini insentif-insentif dari pemerintah yang dimanfaatkan untuk Saint Barkley sendiri? Kayaknya untuk tahun ini
kemarin kita mungkin merasakan insentif yang kayak keringanan bunga dari bank-bank gitu ya. Kalau yang kayaknya dibikin sedikit-sedikit ya per minggu, perpanjang bank juga susah ya ngambil putusan apakah itu bisa dikurangi gitu ya bunga. Jadi untuk saat PPKM yang kali nggak ada ya merasa insentifnya seperti itu sih. Oke, tapi tentunya ada strategi-strategi yang ingin dijalankan oleh Saint Barkley dong ke depannya menghadapi PPKM ini itu seperti apa? Yang jelas tetap fokus di branding. Kita coba memperkenalkan brand kita ke lebih luas ya marketnya. Hanya itu sih yang bisa kita lakukan gitu. Ekspektasi kita udah lagi gitu. Itu sih. Oke, kita masih ada satu segmen lagi. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Alfi dan juga pemirsa tetap di segmen Create Power Breakfast akan segera kembali. Kembali di Power Breakfast dan di segmen Creative saya masih ngobrol-ngobrol sama Alfi Mamun, co-founder dan juga CFO dari Saint Barkley. Alfi, kemarin kalau saya lihat sih dari akun YouTube ataupun mungkin beberapa pemberitaan lah dari Saint Barkley sendiri sempat melakukan kolaborasi dengan Star-Crossed dan juga sempat ini adalah salah satu brand distro terkenal besar sekali di Yogyakarta. Terus juga kolaborasi dengan Rocket Rockets dan juga Segidok untuk menghasilkan ataupun memproduksi sepatu begitu ya yang ada tulisan Saint Barkley-nya, juga ada brand-brand mereka. Nah ini kenapa kolaborasi ini dilakukan, Vi? Sebenarnya kolaborasi itu kita lakuin untuk secara tidak langsung sih exchange market ya. Gitu. Jadi kita exchange market di satu sisi, kedua adalah kita berkolaborasi dengan brand-brand atau dengan band yang memang memiliki visi yang sama, dan untuk kita juga untuk back to community ya, karena kita lahir dari komunitas musik, dari komunitas industri kreatif gitu. Jadi kita ya saling support, saling dukung lah seperti itu ya. Oke. Dan kedepannya pasti ada rencana dari Saint Barkley sendiri untuk terus berkembang. Nah, kalau kedepannya ini kira-kira ekspansinya ingin seperti apa? Ingin mungkin menggapai pasar yang lebih luas lagi atau seperti apa? Untuk ekspansi sih ya kita sebenarnya selama masa PPKM ini terus melakukan branding khususnya di Indonesia. Untuk kedepannya kita ekspektasinya ya memang rencana kita untuk ekspansi di area Asia Tenggara ya, gitu. Yang untuk saat ini kita udah punya base di Malaysia. Next mungkin beres pandemi ini kita sudah ada planning untuk kerjasama dengan salah satu brand di Singapura gitu. Dan untuk saat ini sih kita sedang negosiasi sama salah satu distributor kita yang ada di Korea Selatan. Oke. Yang paling penting sih penanganan pandemi COVID-19 dengan perpanjangan PPKM ini bisa benar-benar berjalan efektif ya, Via. Oke, satu pertanyaan yang kayaknya ini cukup menarik. Kalau kita kan ini banyak banget YouTubers di Indonesia yang melakukan review-review produk, bahkan membandingkan produk lokal dengan produk impor gitu. Ini juga kayaknya saya sempat ngelihat konten ada YouTubers yang bikin perbandingan antara sepatu Saint Barkley dan juga sepatu impor merek global lainnya gitu. Saya pengen tahu sebenarnya teman-teman pengusaha ngelihat konten-konten ini di YouTube gimana sih, deg-degan nggak sih begitu misalnya ada konten-konten komparasi gitu yang dibikin oleh YouTubers, dan mungkin nampaknya ini ada review-review objektif lah gitu, review-review jujur lah. Nah sejauh mana ini akhirnya men-trigger Alfi gitu dan juga teman-teman di Saint Barkley untuk kemudian menghadirkan produk-produk yang nantinya juga akan disampaikan secara word of mouth oleh masyarakat Indonesia mengenai kualitasnya gitu. Nah ini gimana, Vi? Ya, sebenarnya satu sisi memang positifnya sebenarnya lebih banyak positifnya dari negatifnya ya. Mungkin kalau secara objektif itu sisi exposure positifnya lebih besar gitu. Terlepas itu kita misalkan kalah kualitas dengan brand global gitu. Namun itu jadi input atau dari masukan kritik ke kita untuk lebih memproduksi atau memotivasi kita untuk memikirkan lebih tentang QC-nya ya, tentang kualitasnya ya. Gitu. Jadi ya ekspektasinya sih dengan adanya YouTuber seperti itu
seharusnya untuk brand-brand lokal seperti saya dan yang rekan-rekan yang lain gitu ya, dengan brand yang lain itu menjadi motivasi ya untuk kita bisa menyaingi kualitas brand global lah gitu ya. Gitu. Jadi nggak kalau deg-degan secara subjektif ya, secara pribadi ya pasti deg-degan lah. Siapa yang nggak mau brandnya maksudnya secara terbuka gitu dinilai oh jeleknya seperti ini, tapi ya positifnya ya kita jadi trigger untuk memacu kita untuk meningkatkan kualitas dari brand itu sendiri sih. Betul, karena quality speak for itself gitu ya. Kalau memang produknya bagus itu pasti ya word of mouth itu akan berlangsung dengan sendirinya, promosi juga akan terus tersebar begitu oleh masyarakat Indonesia ataupun oleh konsumen. Alfie, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Power Breakfast. Sukses terus untuk Saint Barkley. Sukses proses research and development-nya, perluasan pasarnya, semoga makin keren desain-desainnya. Thank you, Alfie. Amin. Thank you, semangat selalu Alfie. Dan itu tadi ya, inspiratif ya perbincangannya ya. Tuh. Saya jadinya malu sampai dengan sekarang belum jadi pengusaha. Semoga kedepannya kita bisa menjadi seperti Alfie gitu ya, Wiki, dengan mengembangkan produk-produk lokal, produk-produk Indonesia kita bawa ke pasar luar gitu ya, mengharumkan nama Indonesia. Baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Update terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Dan see you in the morning.